Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan mempelajari tentang keragaman. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan hubungan potensi diri dengan kegiatan ekonomi. Salah satu penyebab keragaman kegiatan ekonomi adalah semangat, kerja keras, dan potensi diri yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi. Jadi setiap orang memiliki semangat dan kerja keras itu yang beda-beda ya, dan potensinya juga berbeda-beda ya. Jadi orang yang bekerjanya lebih semangat, lebih kerja keras ya, lebih sungguh-sungguh, tentu keberhasilan dalam hidupnya, kesuksesannya dalam bekerja itu tentu berbeda orang yang semangatnya hanya sedikit ya, atau kurang semangat di dalam bekerja ya. Itu tentu kesuksesannya akan berbeda dengan orang yang semangatnya tinggi ya. Juga berbeda profesi juga yang dimiliki itu juga berbeda-beda ya. Itu tergantung potensi atau bakat yang dimiliki oleh seseorang ya. Jadi setiap seorang itu punya potensi diri yang berbeda-beda, sehingga profesinya pun akan berbeda-beda ya. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang ya. Jadi yang potensi yang ada dalam diri seseorang ya, bakat, nah itu merupakan potensi ya, kemampuan yang ada dalam diri seseorang ya. Jadi potensi diri adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ya. Sedangkan keragaman kegiatan ekonomi disebabkan itu semangat, kerja keras, dan potensi diri yang dimiliki oleh pelaku ekonomi ya. Selanjutnya menuliskan rencana sikap yang sebaiknya dilakukan dalam keragaman ekonomi. Potensi diri yang dimiliki seseorang perlu diasah dan dikembangkan agar orang tersebut dapat menjalankan atau mempraktekkan potensi yang dimiliki sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain ya. Jadi agar orang tersebut bisa bermanfaat ya untuk dirinya dan orang lain ya, dia potensi yang ada dalam dirinya itu bisa dijalankan ya, bisa dipraktekkan. Nah itu perlu diasah dan dikembangkan ya. Jadi agar seseorang dapat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, itu potensi diri yang dimilikinya perlu diasah dan dikembangkan ya. Oleh karena itu setiap orang sebaiknya menyadari potensi yang dimilikinya dan dapat merencanakan kegiatan yang sebaiknya dilakukan dalam keragaman ekonomi ya. Jadi dengan menyadari potensi yang dimiliki, seseorang dapat merencanakan kegiatan yang sebaiknya dilakukan dalam keragaman ekonomi ya. Misalnya orang yang suaranya bagus, memiliki suara yang bagus ya, senang bermusik ya. Nah mungkin potensinya di bidang musik, di bidang menyanyi. Nah dia bisa mengasah dan mengembangkan potensinya dengan misalnya kursus musik ya, kursus menyanyi ya gitu ya. Tapi kalau dia tidak menyadari potensi yang dimiliki ya, itu tidak bisa diasah dan dikembangkan ya. Jadi potensinya hanya terpendam dalam dirinya aja. Tapi kalau dia menyadari, kemudian diasah, dikembangkan sehingga potensinya itu semakin baik, nah sehingga bisa bermanfaat buat dirinya dan juga buat orang lain gitu ya. Baik, selanjutnya menjelaskan wujud rasa bangga terhadap barang buatan dalam negeri ya. Meskipun barang-barang
dan kebudayaan dari luar negeri sudah merambah ke pasar dalam negeri, kita tidak boleh melupakan jati diri bangsa kita. Ya, jadi sekarang ini era globalisasi, yaitu barang-barang dari luar negeri itu berbagai jenis ya, elektronik, pakaian ya, dan lain-lain, itu semua banyak barang-barang dari luar negeri ya. Nah, walaupun begitu, kita tidak boleh melupakan jati diri bangsa kita ya, kebudayaan bangsa kita ya, itu tidak boleh kita lupakan ya. Kita boleh kita terlalu ikut-ikutan dengan budaya luar negeri ya. Sikap yang dapat kita lakukan dalam beradaptasi pada era globalisasi adalah tetap mencintai produk dalam negeri ya, mencintai budaya sendiri, serta ikut melestarikan keunikan negara kita ya. Tuh ya. Jadi sikap kita ya, dengan dengan era globalisasi ini banyak barang-barang dari luar negeri yang masuk negara kita, itu kita tidak boleh melupakan jati diri bangsa kita ya. Sikap kita yaitu dengan tetap mencintai produk dalam negeri ya, atau mencintai budaya sendiri, atau juga melestarikan keunikan negara kita ya. Itu negara kita baik keseniannya ya, adat istiadatnya ya, itu negara kita memiliki banyak keunikan ya. Atau juga binatang langkanya juga ya. Itu ya. Jadi kita harus melestarikan keunikan negara kita ya. Jadi sikap yang dapat kita lakukan dalam beradaptasi pada era globalisasi yaitu tetap mencintai produk dalam negeri ya, atau mencintai budaya sendiri, atau ikut melestarikan keunikan negara kita ya. Selanjutnya, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri merupakan wujud cinta tanah air. Menggunakan barang buatan dalam negeri banyak manfaatnya, antara lain sebagai berikut. Pertama, memajukan industri dalam negeri ya. Jadi kalau kita menggunakan barang dalam negeri ya, itu barang dalam negeri semakin laku ya, tentu industrinya juga itu akan terus berjalan ya, akan terus diproduksi barang itu kalau laku ya. Itu ya. Tapi kalau tidak laku, nggak ada yang beli ya, tentu produksinya akan berhenti gitu ya. Jadi kalau kita beli, orang-orang banyak ikut beli juga, laku, nah itu industrinya akan maju, akan terus diproduksi ya barangnya. Kemudian ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional ya. Jadi kalau industri maju, produksinya terus diproduksi ya, pembangunan juga akan terus meningkat ya, akan terus berjalan ya. Kalau negara kita maju, pemasukannya juga dari hasil industri itu, pajak yang didapat oleh pemerintah juga banyak ya, otomatis pembangunan juga akan semakin meningkat ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya ya. Dengan kita menggunakan barang buatan dalam negeri ya, itu produknya laku ya, terus diproduksi ya, yang memproduksi pemilik perusahaannya itu sejahtera ya, kemudian karyawan-karyawannya juga sejahtera, bisa terus kerja ya. Tapi kalau barangnya tidak laku ya, produksinya berhenti ya, yang punya produksinya ya tidak punya usaha lagi, apalagi karyawannya, pegawainya ya tidak sejahtera. Jadi supaya meningkat kesejahteraan produsen dan para pegawai di dalam negeri, itu kita dengan menggunakan barang buatan dalam negeri ya. Kemudian mengenalkan dan ikut melestarikan barang buatan dalam negeri ya. Kalau kita menggunakan produk dalam negeri, orang-orang di sekitar kita ikut juga menggunakan ya. Nah itu produk yang kita gunakan, produk dalam negeri, akan terus produksi, akan terus berjalan ya. Itu manfaatnya ya.
Kemudian membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia ya. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu menggunakan barang produksinya sendiri ya, sehingga negara lain itu tidak bisa mengakui bahwa barang tersebut adalah hasil negara mereka, karena kita juga mencintai produk kita ya, jadi tidak bisa diakui oleh negara lain. Nah, itu manfaat-manfaat dengan kita menggunakan barang buatan dalam negeri ya. Itu ya. Jadi salah satunya manfaat menggunakan barang dalam negeri adalah memajukan industri dalam negeri dan lain-lain itu ya. Selanjutnya, mengkampanyekan ajakan cinta produk dalam negeri ya. Setiap warga negara kita harus mencintai barang buatan dalam negeri ya. Sebagai warga negara kita harus mencintai barang buatan dalam negeri ya. Mencintai barang buatan dalam negeri mencerminkan perilaku cinta tanah air ya. Jadi mencintai barang buatan dalam negeri itu mencerminkan perilaku cinta tanah air ya. Dengan mencintai buatan dalam negeri tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang tersebut ya. Ayo ajaklah lingkungan sekitarmu untuk menggunakan barang buatan dalam negeri. Ajaklah mereka untuk bangga terhadap produk-produk Indonesia ya. Makna bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Pertama, pengertian bangga menggunakan barang buatan dalam negeri adalah merasa senang dan percaya diri dengan barang yang digunakan ya. Tuh ya, jadi misalnya kita pakai pakaian buatan dalam negeri, kita merasa senang dan merasa percaya diri ya, merasa apa yang kita gunakan itu bagus ya. Kalau kita merasa apa yang kita pakai itu jelek ya tentunya kita tidak akan merasa percaya diri, kita akan merasa malu, merasa minder ya. Tapi kalau kita merasa bangga itu artinya kita senang, percaya diri. Ini barang yang kita gunakan ini adalah barang yang bagus ya, barang buatan dalam negeri ya. Itu artinya bangga ya. Bangga itu artinya merasa senang dan percaya diri ya. Kemudian contoh sikap bangga menggunakan barang buatan dalam negeri adalah dengan menginformasikan kepada orang lain bahwa barang yang digunakan buatan dalam negeri ya. Jadi misalnya kita pakai pakaian, ditanya orang itu bajunya dari mana tuh misalnya. Oh, ini saya beli di Bandung misalnya. Ini buatan konveksi dari Bandung misalnya. Ini asli buatan dalam negeri gitu ya. Jadi bukan sebaliknya kita malah mengaku oh ini buatan luar negeri, buatan Eropa ya misalnya. Padahal itu aslinya adalah buatan dalam negeri ya. Jadi kita harus bangga, harus mengakui ya. Bukan malah sebaliknya mengatakan bahwa barang yang kita gunakan adalah barang buatan luar negeri ya. Tapi seharusnya sebaliknya kita harus bangga dengan barang buatan dalam negeri ya. Itu contohnya ya. Contohnya kalau kita merasa bangga ya kita bilang ke orang-orang, menginformasikan kepada orang bahwa barang yang kita gunakan itu adalah barang buatan dalam negeri ya. Kemudian salah satu manfaat menerapkan rasa bangga menggunakan barang buatan dalam negeri adalah memajukan industri dalam negeri ya. Jadi manfaatnya kalau kita bangga terus kemudian orang-orang di sekitar kita ikut menggunakan, otomatis barang tersebut menjadi semakin laku, produksinya semakin banyak. Industrinya semakin maju ya. Kemudian pengaruh menerapkan sikap bangga menggunakan barang buatan dalam negeri terhadap ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya ya. Ini juga sama ya dengan kita bangga menggunakan produk buatan dalam negeri, orang-orang juga banyak yang mengikuti menggunakan produk dalam negeri ya. Lalu industrinya maju ya,
produksinya semakin banyak, nah itu pemilik produksinya akan semakin sejahtera, pegawainya juga sejahtera karena mendapatkan pekerjaan. Nah itu ya, jadi itu artinya bangga menggunakan barang buatan dalam negeri ya. Ini ya, ini pembahasan kita tentang keragaman ya, keragaman ekonomi ya. Ya, baik, selanjutnya ini tugasnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ya. Ini nomor 1 sampai 10, nanti kalian jawab, kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.